Shalom gereja Tuhan, apa kabar Bapak Saudara? Saya percaya dimanapun kita berada Bapak Saudara, saya percaya perlindungan Tuhan nyata bagi setiap dari kita. Amin. Apapun keadaan yang terjadi hari-hari ini, saya berdoa setiap daripada kita ada dalam sukacita lindungan Allah. Mari Bapak Saudara kita persiapkan hati. Hari ini kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Biar kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, lawatan Tuhan terjadi di tempat Bapak Saudara. Mari kita satukan hati. Oh shikarala barala 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 barala. Oh yarala barala 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 barala. Hallelujah Jesus. Sharala barala 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 barala. Bapak, saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Biar kiranya dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan Kau pulihkan. Kami juga berdoa setiap daripada kami aman dalam lindungan Allah Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang butuh penghiburan, Engkau yang hibur Tuhan. Roh sukacita turun atas setiap daripada kami Tuhan. Beri kekuatan bagi yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih. Biar kiranya lewat ibadah online pada hari ini Tuhan, kami berdoa Engkau lawat setiap daripada kami Tuhan. Ya Bapak, kami juga yang bersatu hati berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan, lihat lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati perekonomian kami Tuhan. Biar kiranya Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk hari-hari ini pemerintah yang sedang bekerja Tuhan. Biar kiranya Kau beri kekuatan Tuhan bagi pemerintahan kami Tuhan. Juga untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk Messenger of the Third Pentecost Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk GBI, untuk ORU Tuhan, untuk World Evangelical Alliance Tuhan, untuk COG Tuhan. Bapak, Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan sebagai Messenger of the Third Pentecost Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Paniko dengan keempat wakilnya Tuhan. Biar kiranya kesehatan Tuhan nyata atas hamba-Mu ini Tuhan. Lindungi, proteksi sempurna Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Tuhan, untuk hamba-Mu Tuhan, Gembala Rayon 1H, Pak Budianto Totong Tuhan. Engkau yang proteksi sempurna Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga kami ingin mendengar Tuhan firman-Mu, isi hati-Mu. Saat ini Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Johannes Raja Guguk Tuhan, dengan Bu Olga Tuhan. Bapak, biar kiranya Tuhan hikmat-Mu Tuhan nyata Tuhan. Sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu hari-hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Urapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya lewat ibadah hari ini Tuhan, setiap daripada kami boleh diberkati, setiap daripada kami boleh presisi dalam rencana dan tuntunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami akan memuji meninggikan nama-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Kau hadir atas setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini waktu yang indah untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun setiap kita berada itu gak mengurangi sukacita kita untuk meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Saudara kita beranjak dari tempat duduk kita. Kita bersukacita. Apapun krisis yang kita alamin, kita mau tetap tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia layak di atas segalanya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Saudara katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami tinggikan namamu, sorak-sorak kemuliaan. Haleluya. Kami sorakan haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Hey. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sing haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami sorakan pujian bagimu Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami tahu Engkau Yesus sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan hanya dengan menyembah-Mu kami ketemu sama Tuhan, kami dikuatkan, kami dipulihkan lebih lagi Tuhan, dipenuhi dengan roh. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari angkat syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau layak dipuji disembah. Kau sumber kekuatan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
pujian ini dari awal. Ku tidak takut, Engkau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Kau yang teguhkan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. lebih lagi nyatakan Yesus. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Kau Yesus Tuhan, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. haleluya. Ora rabaya syarabaya se. Kami bersyukur Tuhan, Kau sumber kuat, Kau Yesus.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. And we declare, oh, Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan iman sama-sama katakan, oh, Yesus memberiku kemenangan. Oh, lebih lagi, hirarabaya se, hirarabaya so. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam hadirat-Mu ya Allah. Oh, Kau terlebih besar, melebihi segalanya. Apapun yang ada di depan kami yakin kuasa-Mu, sebab Kau Allah yang besar. Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Oh, rabaya syarabaya se, rabaya syarababa. Yesus lebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Oh, kami percaya Tuhan di dalam-Ku, di dalam-Ku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam-Ku selama-lamanya. Kau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
dalamku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kau yang terlebih besar melebihi apapun Tuhan, bahkan melebihi apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Engkau terlebih besar, tiada yang sepertimu, melebihi segalanya. Satu nama yang mengatasi semua yang ada di seluruh semesta ini. Nama Yesus yang memberikan kemenangan. Come on. Nama Yesus yang memberikan pengharapan. Terbesar melebihi segalanya. Engkau Allah yang besar mengatasi langit dan bumi. Ini waktunya kuasa-Mu dinyatakan. Biar segenap bangsa mengenal Yesus Allah yang hidup, yang layak disembah. Oh, we worship you Lord. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Kami sembah. It's time for the world to know your name. It's time for the Lord to feel your love. It's time for the world to receive your grace. It's our prayer, God. Oh, it's time that the hope will not let down. Kami percaya ada harapan di dalam-Mu Tuhan. Send us Lord, send us to those who need you. We ask for more of you. Give us a heart to love more. We ask for more. Send us to those who need you, Lord. Come on. Send us to those who need you. We ask for more of. We cry out to you, Lord. Give us a heart to know more. We ask for more of. Send us to those who need you, Lord. Send us to those who need you. We ask for more. Kami berseru. We cry out to the Lord Jesus. Give us a heart to know more. We ask for more of you. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul. Empower us, the Lord. Empower us again. As we come together, fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul. A passion for the Lord. Empower us again. As we come together, fill us with your spirit. Fill us
your power. Fill us with your glory. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Kami menghadap tatamu yang kudus. Fill us with your spirit, Lord. Fill the generation. Oh, fill us with your spirit. Fill us with your spirit. Fill us this generation. Fill this generation. Fill this generation. Oh, I share. I say. We cry out in this place. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Allah melingkupi setiap kami. Roh Allah melingkupi setiap hati kami, memberikan damai sejahtera, kekuatan, penghiburan. Kami melihat ada pengharapan, sebab kami beriman di dalam Yesus Kristus yang luar biasa. We worship you, we trust in you. 2 Tawarik 7 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kami berseru kepada Allah yang hidup, kami berseru kepada Allah yang perkasa, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, dan kemuliaan, kuasa, forever and ever, forever. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, let your spirit. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, let your spirit. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, let your spirit. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, come on, sing it out. Let your spirit. Let your spirit move in everywhere. Let your spirit move. Let your spirit. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, let your spirit. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, Nama-Mu disajud. Kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Oh mulia. Mari tinggikan di Allah yang kudus, Bapak Saudara. Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Kau Allah yang bersemayam di atas tahta umat-Nya. Kau Allah yang di tata suci-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah yang kudus, mengurapi, menguduskan setiap kami. Let's cry out.
Let's cry out to Him. There is no one like you, Lord. Oh, Jesus, kami puja, kami puja, Engkau Raja mulia. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Oh, di tata suci-Mu Tuhan, di tata suci-Mu, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja, kami puja, Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, Yesus Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Haleluya Tuhan, kami puja, Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, Engkau Raja mulia. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari kami sudah menjalaninya sampai hari ini. Masa-masa isolasi, masa-masa social distancing ini, setiap kami ada dalam penjagaan Tuhan. Pengawalan Tuhan yang sempurna. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kesetiaan-Mu yang jadi andalan kami semua. Tuhan, mari berkati kami lebih lagi dengan kekuatan dari firman Tuhan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri yang waktu disampaikan, kami yang percaya mendengarnya akan disembuhkan, kami akan dikuatkan, dan kalau ada yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Bersabdalah dan berbicaralah lewat hamba-Mu Rapi, dan biarlah setiap kami yang mendengar dan menyaksikannya online dimanapun kami berada, Tuhan, kami semua boleh menerima lawatan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, bersabdalah. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa karena kami masuk di bulan April dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, pimpin langkah kami lebih lagi. Sekarang sudah bulan keempat ya Tuhan. Masa-masa ini kami terus mengandalkan Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita semua ada dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Kalau kita lihat ke belakang dan kalau kita lihat kita hari ini,
Saya percaya tidak ada kata lain, kita harus bersyukur sama Tuhan. Amin. Ada masalah, ada virus corona, ada tension yang luar biasa. Saya tahu tidak mudah buat kita bisa stay at home, bisa diam di rumah dan dibombardir oleh berita-berita baik dari internet, TV dan sebagainya. Kita menerima banyak masukan tentang keadaan. Tanpa sadar kita sedang dibom atau diganggu oleh berita-berita itu secara kejiwaan, mentally. Saudara yang dikasihi Tuhan, stres mungkin. Saya percaya hanya satu jalan keluarnya untuk kita hari-hari ini bertahan. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Banyak menyembah, banyak kumpul bersama-sama keluarga. Karena hubungan kasih cinta dalam keluarga itu menyembuhkan satu dengan yang lainnya. Terus bersama-sama, kalau sendirian Anda cari teman dan kemudian bisa fellowship, bisa kuat. Tapi tentu saja perhatikan jarak, social distancing. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita buka firman Tuhan sama-sama. Luar biasa hari ini tanggal 5 April, kita ada di minggu pertama dari bulan keempat dari tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Dimensi yang baru. Wow, benar-benar baru. Apa yang kita lewatin ini di luar perkiraan. Saya tadinya membayangkan pada waktu kita masuk tahun 2020, dimensi baru ini bicara soal promosi saja. Dalam perusahaan, dalam pekerjaan. Tadinya saya berpikir ini bicara soal tingkat rohani. Sehingga orang yang tadinya pelayanannya mungkin lokal tiba-tiba sama Tuhan dibuat jadi nasional. Atau yang tadinya pelayanannya nasional dibuat sama Tuhan jadi internasional. Dimensi yang baru atau suatu panggilan atau kehidupan yang berubah sama sekali dari seseorang yang tadinya hidupnya bergerak di satu bidang tiba-tiba berubah jadi bidang yang lain. Saya tadinya berpikir hanya seperti itu. Tetapi luar biasa. Perubahan ini benar-benar di luar bayangan kita. Dan perubahan yang hari ini terjadi itu massal, saudara. Bukan satu-satu orang diproses, tetapi tiba-tiba kita ada dalam satu situasi menghadapi masalah yang sama dan kita harus respon dengan benar. Firman yang sama yang membela kita, yang kita pegang dan kita percaya, hari ini juga berbicara kepada kita semua. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara menangkap pesan Tuhan ini. Mari siapkan Alkitabnya. Ya, buka firman, buka Alkitab, baik dari handphone, dari tab atau dari buku, siapkan supaya kita sama-sama bisa diberkati lewat pembacaan firman ini. Mari baca firman Tuhan. Yang pertama, kita akan berpindah dalam beberapa kitab. Kita akan lihat dulu yang pertama dari Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Satu ayat ini untuk memulai perenungan kita. 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi kalau ada hal-hal yang dinyatakan, itu buat kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Kenapa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul dalam perenungan saya pribadi. Ketika beberapa teman-teman hamba Tuhan ada yang terkena virus ini, lalu kemudian ada yang berganti status jadi ODP, ada yang berganti status bahkan menjadi PDP, dan beberapa di antara mereka meninggal. Saya sebagai hamba Tuhan terus terang
jadi prihatin dan kemudian merenung. Apa ini Tuhan? Ada apa ini? Di manakah perlindungan itu? Di manakah janji Mazmur 91? Saudara dikasih Tuhan, saya percaya ini juga pertanyaan buat beberapa orang. Dan kegelisahan yang sama saya bawa di hadapan Tuhan dan dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan bicara. Saudara dikasih Tuhan, hal-hal tersembunyi kata Tuhan, itu punya aku. Hal-hal yang Tuhan nyatakan, itu buat kamu. Hari ini, Tuhan minta Anda dan saya untuk belajar percaya sama Dia lebih lagi. Bahkan untuk hal yang kita tidak mengerti. Waktu Bapak Ibu Saudara ketemu situasi yang gak ngerti. Kita gak tahu apa yang harus dilakukan. Karena the situation is beyond things that we are able to comprehend. Di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Dan Tuhan cuma mau bilang, percaya ya nak, percaya. Aku tetap pegang kendali atas semuanya. Kalau belum dinyatakan, itu bagianku. Kalau sudah jadi bagianmu, aku pasti nyatakan. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, saya waktu baca ayat ini ayat udah lama sekali saudara. Saya enggak baca karena biasanya sambil lalu terlewat saja dalam pembacaan. Tetapi tiba-tiba ayat ini muncul kuat sekali. Hari ini kuat sekali. Tuhan bilang, belajar percaya. Kalau sudah waktunya engkau mengerti, aku akan kasih tahu. Tapi kalau belum waktunya, ini masih bagianku. Bagianmu adalah supaya kita melakukan segala perkataan firman Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, belajar untuk terus fokus, respon yang benar di hadapan Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu dulu saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat
nggak ngerti. Dan Tuhan mau ingetin kita ini manusia fana, terbatas, limited. You are not the God. Bukan engkau yang Tuhan. Kita diingatkan Tuhan bahwa Dia yang Tuhan, saudara. Sehingga hari-hari ini mari mulai jauhi komen-komen di dunia medsos, saudara, yang sombong. Ya. Mempertanyakan Tuhan lah, mempertanyakan keadaan, marah sama pemerintah, marah sama ini, marah sama itu. Saudara dikasih Tuhan, tolong jawab saya, menyelesaikan masalah? Yang bisa menyelesaikan masalah justru kalau kita mulai dengan mengucap syukur dan percaya sama Tuhan. Maka beban itu akan ringan. Pikul beban yang Tuhan izinkan untuk kita pikul. Belajar sama Tuhan Yesus. Kalau engkau terlalu berat bebanmu, belajar sama Tuhan Yesus dengan rendah hati. Caranya gimana, saudara dikasih Tuhan? Pikul yang Tuhan pikulkan. Jangan ambil yang bukan dari Tuhan. Hal yang tersembunyi itu punya Tuhan. Hal yang sudah dinyatakan itu buat kita. Apa yang sudah dinyatakan buat kita? Social distancing sudah dinyatakan buat kita. Apalagi jaga kesehatan sudah dinyatakan buat kita. Ayo lakukan. Saya tidak mau terjebak dengan perdebatan soal beriman, gak beriman, dan seterusnya. Anda akan capek dengan itu. Tapi mari belajar bahwa yang diberikan sama Tuhan itu ada dua. Hikmat dan roh, dan juga jiwa kita. Jiwa dan roh, saudara dikasih Tuhan, jiwa dan roh, ya, itu bicara soal mengandalkan Dia, percaya, beriman, betul. Betul. Tapi yang ini Tuhan juga kasih. Ini namanya hikmat, saudara. Baik hikmat manusia maupun hikmat dari Allah. Nah, kalau sudah dinyatakan sama Tuhan, itu bagian kita. Kalau belum dinyatakan, itu bagian Tuhan. Dan sedih hati saya ketika melihat hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen masih tidak mau social distancing atau masih beracara ke sana ke sini. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Mereka udah dikasih tahu loh. Kita udah dikasih tahu loh bahwa ada bagian kita. Nah, bagian yang sudah diwahyukan kepada kita itu kewajiban kita. Nah, kalau belum diwahyukan kepada kita itu bagian Tuhan. Biarlah hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu, jaga kesehatan, tidur cukup, olahraga, sinar matahari, sunbathing, ya, pagi hari antara jam 8 ke atas, ya, bahkan ada yang bilang jam 10 ke atas. Saya tidak mau berdebat soal itu karena nggak penting. Yang penting adalah Anda dan saya berjemur, ya, sehingga sinar ultraviolet itu akan membangkitkan daya tahan tubuh kita dan semoga berpengaruh juga terhadap daya tahan virus itu dan kita semua bisa lalui hari lepas hari. Matius 6 ayat 34 berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan esok biar buat besok. Itu bagian Tuhan karena kita belum sampai di besok. Kita baru sampai di hari ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan bagian kita. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, menyadari tentang hal itu, maka kita akan mengerti bahwa apa yang ada hari ini, yang kerja jadi belum bisa kerja, gajian juga jadi tanda tanya, keuangan, pembayaran cicilan, situasi, keterbatasan, sosial. Saudara dikasih Tuhan, semua ini menjadi sebuah proses. Dan ini memang bagian yang secara bersama-sama jadi bagian kita. Sudah cukup lama saya banyak bicara soal proses. Saudara, Tuhan mau sampaikan kepada kita semua untuk memperhatikan bahwa dimensi yang baru itu berarti
kita semua harus belajar, saudara. Harus belajar, namanya juga dimensi baru. Mirip sama Joshua yang mau masuk di tanah Kanaan. Dia belum pernah tahu Kanaan itu kayak apa. Dia belum pernah tahu yang namanya masuk Kanaan sebagai sebuah bangsa, di mana ada bangsa lain di sana dan dia mau masuk ke sana. Nanti keadaannya kayak gimana, dia belum tahu. Dan untuk itu tiap hari dia harus jalan sama Tuhan, dia harus berhadapan sama keadaan, sama situasi. Nah, belajar, kata kuncinya. Belajar, dan gak mungkin belajar kalau gak rendah hati. Kita mesti rendah hati. Belajar, dengar, lihat keadaan. Baca Alkitab sebagai barometer. Sehingga kita tahu kalau ada ajaran-ajaran atau ada komen-komen atau ada perintah-perintah yang melanggar firman kita tahu. Tapi kalau nggak ngelanggar firman kita juga jadi tahu. Dan kemudian Anda dan saya bisa melakukannya. Amin Bapak Ibu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya tetap percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan Yesus yang sangat sayang sama Anda dan saya tidak pernah lepaskan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Ayat kedua yang saya mau ajak kita baca adalah 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Haleluya. Mari baca sama-sama saudara, yuk. 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita kalau Tuhan yang kehendaki atau izin dari Tuhan menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan itu membawa keselamatan. Dan tidak akan disesalkan. Kita tidak akan nyesal, kita tidak akan kesal dengan pertobatan yang ada dan yang harusnya kita lakukan. Keadaan, situasi yang menekan, Tuhan mau tunjukin ke kita, kita masih punya kekurangan. Saudara masih ingat Ayub? Ayub adalah orang saleh. Di dalam Alkitab dikatakan dia adalah orang yang terpandang. Bahkan kalau menurut percakapan yang terjadi dalam perdebatannya dengan teman-teman yang di pasal-pasal di tengah-tengah saudara dikasih Tuhan. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang dihormati. Dikatakan begini, tua-tua kota kalau Ayub datang berdiri menghormati dia. Berarti dia lebih daripada tua-tua kota. Nah Ayub yang orang yang hebat ini ternyata pun mengalami proses. Mungkin mirip sama COVID-19 saudara, dia kena penyakit sampar. Dia korengan, tubuhnya berubah, saudara dikasih Tuhan. Tapi kan kita tahu ceritanya bahwa di balik itu ada sesuatu yang jadi alasan kenapa Ayub diproses. Karena nggak langsung sembuh, maka ada percakapan, ada perdebatan, ada masalah. Nah sekarang kita semua ada dalam situasi yang mungkin belum separah Ayub, tapi kita ada di tengah-tengahnya. Bayangkan orang saleh seperti dia mengalami proses. Dan dia juga bingung, ada apa? Kenapa? Dia bertanya, tanya jawab dengan teman-temannya. Saudara dikasih Tuhan, karena bergeraknya berdasarkan keadilan saja. Dari sisi keadilan maka akan terjadi perdebatan. Karena tidak mungkin hukuman atau masalah datang kalau bukan karena dosa. Nah, Ayub bertahan tidak berdosa. Saya tidak bersalah. Silahkan tanya kiri, kanan, depan, belakang. Semua orang saya salah apa. Ya. Tapi ternyata saudara dikasih Tuhan. Waktu Anda baca di bagian akhir dari kitab Ayub. Ketika Tuhan mulai berbicara. Pasal 38 sampai pasal 42. Jadi bayangin saudara, dia berdebat dengan dirinya. Dia berdebat dengan teman-temannya 37 pasal. Wow. Lalu kemudian Tuhan bicara di pasal 38 dan sampai 42. Baru kemudian Ayub mengerti. Bahwa ini bukan soal saleh atau tidak saleh.
Ini bukan soal Anda hidup benar saja dan kemudian tidak pantas dihukum atau tidak pantas ketemu masalah. Ini soal Tuhan mau bawa Ayub dalam dimensi yang baru. Tuhan membawa Anda dan saya mau di-upgrade dalam dimensi yang baru. Bukankah lewat isolasi, lewat masalah-masalah hari-hari ini, Anda dan saya harusnya jadi banyak doa? Bukankah hari-hari ini keluarga demi keluarga makin dekat karena sering ketemu? Bukankah hari-hari ini terjadi perubahan yang signifikan dari sisi jiwa dan roh kita? Karena Anda banyak berdoa, karena Anda banyak merenung firman, kesibukan-kesibukan disisihkan. Wow. Saudara dikasih Tuhan, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Pasal 42 doa Ayub dia katakan begini, benar Tuhan, Engkaulah yang punya semuanya. Artinya gini saudara dikasih Tuhan, kira-kira Ayub mulai sadar dan berkata begini, iya soal aku benar atau aku enggak benar, Engkau tetap Tuhan. Bukan berarti karena aku benar lalu Tuhan tidak boleh proses aku. Justru karena Tuhan mau bawa aku dalam tingkat yang lebih tinggi, maka aku ada dalam prosesnya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Pertobatan yang membawa keselamatan. Tuhan mau Anda dan saya selamat. Dan ini tidak akan disesalkan. Dan duka cita ini tidak sama dengan duka cita yang dari dunia. Yang penting adalah bagaimana kita respon. Responnya bagaimana? Ya. Haleluya. Percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita kuat. Amin saudara. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Yesus Engkau tetap Allah. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan sama-sama, tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, tampak suram,
goyah, Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, hanya Engkau Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Dan Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia pegang hari depan, dia pegang masa depan. Kita nggak tahu bulan April ini ada apa. Kita nggak tahu nanti bulan berikutnya ada apa. Tapi yang kita tahu, dimanapun di depan itu ada Tuhan di hari-hari kita. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan ayat terakhir. Saya mau ajak kita renung. Sekali lagi hal tersembunyi itu punya Tuhan. Kita perlu belajar percaya. Dan lakukan apa yang sudah dinyatakan. Karena kalau sudah dinyatakan itu bagian kita. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dan yang kedua Tuhan mau ingatkan kepada kita. Duka cita kalau menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan dan membawa keselamatan. Tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Oleh keangkuhan, oleh godaan, Anda mulai mengesampingkan pengetahuan, informasi yang sudah dikasih tahu ke kita. Lalu Anda berpikir, kita berpikir, oh Tuhan lindungi kok, oh Tuhan lindungi. Ingat, kalau yang seperti itu namanya apa ya? Mencobai Tuhan. Dan saya percaya kita semua bukan orang yang mau mencobai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan ayat terakhir ya. Ayat terakhir buat kita semua hari ini. Wahyu 13 ayat 10. Wahyu 13 ini bicara tentang anak-anak Tuhan yang mengalami tekanan, pressure, masalah. Dan ada 2 ayat di sana yang menjelaskan tentang apa yang harusnya diperhatikan. Ayat ke-10 dan juga ayat yang terakhir, ayat ke-18. Tapi saya tidak bahas yang 18, saya bahas yang 10. Ya, saya tidak mau berdebat tentang ayat ini sebenarnya bicara tentang antikris. Ya betul, tapi saya lagi bahas tentang apa yang harus diperhatikan kalau sedang dalam tekanan. Ya, mari kita lihat sama-sama. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini bukan soal ditawannya atau dibunuhnya. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Haleluya. Ketabahan dan iman. Ketika pressure, ketika tekanan datang, ketika tidak bebas, ketika keadaan membatasi kita, yang penting di sini adalah ketabahan dan iman. Ketabahan dan iman. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ini bagian kita, saudara. Tabah. Ketabahan dan iman. Ada ibu-ibu ditinggal sama suaminya. Dan baru 13 tahun kemudian mereka dipulihkan. Apa yang dilakukan sama ibu ini ketika menjalani segala sesuatunya? Tabah. Tabah itu berarti tidak keluar dari kehendak Tuhan. Tabah itu berarti tetap ada dalam Tuhan. Bahkan mendekat kepada Tuhan. Tabah itu berarti gini, tetap percaya tentang apa yang ada di depan dan itu Tuhan yang atur. Tetap percaya bahwa Dia yang pegang kendali atas semuanya. Tabah, saudara. Tidak goyah. Tidak goncang, konsisten, komitmen, tabah. Tabah. Dan dari mana asal tabah? Iman.
Ketabahan bisa muncul kalau ada iman. Ketekunan bisa kuat kalau ada visi. Iman percaya tentang apa yang akan Tuhan lakukan di depan. Makanya kita tunggu dia sampai dia melakukan. Tekun, percaya pada apa yang kita lihat di depan. Sehingga kita tetap mengerjakan apa yang kita kerjakan hari ini. Iman saudara dikasih Tuhan. Percaya sama Tuhan. Iman, tabah. Dua hal ini keputusan ada di tangan Anda dan saya. Ya, ada di tangan Anda dan saya. Ayo jalani lagi hari lepas hari. Sudah sampai di bulan April. Nggak tahu berapa lama, tapi ibadah online sampai waktu yang Tuhan tetapkan akan terus jadi bagian kita. Nanti ada rumah doa online. Untuk bisa bertahan kita sama-sama kumpul di rumah doa online. Tapi juga ada nanti bisa bicara tentang doa berantai, pokok-pokok doa. Anda yang berdoa puasa, lakukan terus doa puasa. Dan ketekunan kita untuk saat teduh, baca firman. Terus-terusan. Habis itu saudara catat apa yang saudara dapat. Dari hari ke hari bisa dilihat lagi pesan-pesan Tuhan itu. Sehingga menguatkan Anda dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita kangen kumpul, kita kangen ibadah bersama-sama. Kita kangen bisa melakukan segala aktivitas yang lain. Saya juga. Tapi Tuhan sedang mengizinkan satu yang berbeda hari ini. Dan untuk itu, mari kita percaya sama Dia dan menyerahkan semuanya. Kalau nanti Tuhan sudah bicara, berarti sudah jadi bagian kita. Kalau Tuhan belum bicara, itu bagian Dia. Percaya deh, kalau sudah bagian Dia, biarkan Dia yang kerja. Dan nanti kita akan melihat hasilnya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jangan lakukan semuanya sendiri. Mari jalan sama Tuhan. Dan itu sebabnya kita mau perjamuan kudus. Saya undang imam-imam musik untuk maju ke depan. Kita siapkan diri, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini kami percaya kami akan lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan lebih erat lagi satu dengan yang lainnya. Kuasa-Mu bekerja dan biarlah waktu kami melakukannya Tuhan memberkati kami. Sebelum kami melakukannya, kami mau lakukan semua dengan benar ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Ini doa kami, hati kami. Urapi kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Doa kami, ampuni kami semua
Doa kami, kuduskan kami semua supaya layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ambil waktu sebentar di tempatmu masing-masing, minta ampun untuk dosa, kesalahan, keraguan, kegelisahan kita. Karena waktu kita takut dan khawatir, kita sebenarnya sedang meragukan Tuhan itu setia atau tidak, mampu atau tidak. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun untuk keterbatasan kita yang susah belajar berharap sama Tuhan. Tuhan ampuni kami semua. Dan juga mari saudara yang dikasih Tuhan, kalau diingatkan sama Tuhan, orang-orang yang menyakiti kita, ampuni mereka, ampuni, lepaskan pengampunan. Berkati mereka dalam nama Yesus. Ora baya syada baya nama takamaya syada baya nama baya syada baya nama. Ora baya nama takarania matakarana nama ya syada baya nama. Irabaya shania karania motestania motakabarania matakabarania mo. Baba maya shika namo takastakiarania mo tastada barabaya shi. Kuduskan kami semua Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, kalau kami mengaku di hadapan-Mu, maka Engkau Allah setia dan adil, Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih kan, dengan iman kami percaya kami sudah diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Anggur dan roti boleh dibagikan. Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara dipimpin oleh kepala rumah tangga atau yang paling senior di tempat Bapak Ibu Saudara hari ini. Haleluya, haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Jawab, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah, Terima kasih Tuhan. syukur bagimu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, tak ada yang sepertimu. There is no one like you. There is no one like you. Yesus, Engkau baik, tak ada yang sepertimu.
Mari angkat tangan kita sama-sama. Buka hati saudara. Terima kuasa dari Tuhan. Api Pentakosta ketiga terus membakar dan menyala-nyala dalam diri yang percaya. Bertahan, tabah, percaya, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kuat, jadi kuat. Yang lemah jadi kuat. Dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah tumbuh kuat. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. All glory and honor. Haleluya. You are worthy. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan. Amin. Dan Engkaulah yang pegang kendali atas hari depan kami. Yes. Bukti kuasa-Mu, hari ini kami ada di bulan keempat. Yeah. Dan oleh karena itu lanjutkanlah pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya sama Tuhan. Amin. Kami yang mengandalkan-Mu, berharap dan bersandar padamu, tahu dan mengerti bahwa pengharapan dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami bawa diri kami dan keluarga kami. Kami akan tabah dan percaya dan beriman Tuhan. Amin. Melangkah terus dalam pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan bentuk dan proses kami akan timbul seperti emas murni. Kami ngerti kami harus banyak bertobat, kami akan terus Tuhan memperbaiki diri dan kami percaya pertobatan kami tidak akan membuat kami menyesal. Amin. Tuhan bawa dan berikan kami keselamatan dan kemenangan itu jadi milik yang bersandar kepadamu. Terima kasih Aba, berkati semua kami anak-anak-Mu. Di rumah mereka masing-masing dimanapun berada menyaksikan siaran online ini Tuhan. Tuhan berkati semuanya berlimpah-limpah. Dan penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu jadi perisai buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, sempurnakan semua ibadah hari ini. Dengan berkat yang daripada-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama buka hati, terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, melangkah terus dalam pimpinan Tuhan. Dalam hari-hari ini kuat dan terus ada dalam hadirat-Nya. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga yang sayang sama kita. Kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami tinggikan